Hai teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke psikologi konsumen bagian yang kedua. Di bagian kedua ini kita akan belajar tentang demografinya konsumen dan juga kepribadian konsumen. Nah, dari sisi demografi konsumen ada beberapa, misalnya konsumen yang pria, yang laki-laki, itu ciri-cirinya biasanya seperti ini. Biasanya loh ya, nggak semua pria, ini cuman beberapa lah, sebagian besar mungkin ya. Buru-buru dalam ambil keputusan ya, lebih buru dibandingkan perempuan. Kalau laki-laki itu just langsung to the point gitu. Terus mudah dipengaruhi oleh nasihat dan argumentasi yang baik. Jadi mungkin kalau ada SPG nanti lebih gampang mempengaruhi bapak-bapak, mas-mas, koko-koko gitu ya. Kemudian merasa sungkan kalau nggak jadi beli, nah ini repot gitu ya. Jadi kalau sudah karena kan gengsi ya, kalau cowok laki-laki itu kan lebih gengsi gitu, jadi sungkan gitu kan. Dan mereka kan tadi kepengennya enggak lama-lama gitu ya. Coba aja dicek lah ya, kalau laki-laki ke mall itu biasanya mereka sudah jelas arahnya mau kemana udah jelas. Tapi kalau perempuan, yang perempuan ini lain ya, biasanya banyak pertimbangan, lambat dalam ambil keputusan, tertarik hal-hal yang romantisme, misalnya kesejahteraan anak, kebahagiaan rumah tangga, kesehatan suami, lebih hemat, jadi sangat tertarik dengan diskon obral. Jadi kalau datang ke mall ya tergantung kemana diskon mengalir, di mana obral mengalir, di situ kaki melangkah gitu. Jadi ya ngikuti gitu. Kalau yang laki-laki enggak, lebih langsung to the point, mau menuju ke kemana gitu ya. Terus tambah tadi masalah romantisme, bukan romantisasi loh ya, romantisme ini juga bisa ngefek ke minat konsumen yang perempuan. Kemudian yang konsumen anak itu mereka suka desain-desain yang menarik, yang cerah, ceria, terus mudah dibujuk biasanya. Wah, kamu tambah cakep loh, nih Mei gitu ya, wah gitu, Nyo, Titi gitu ya. Jadi akhirnya mereka, wah aku beliin ini karena dibilangin tambah cakep, langsung minta dibeliin gitu ya sama orang, minta ke orang tuanya. Kemudian perhatikan sikap orang tua sebagai pengambil keputusan. Itu penting teman-teman, kalau kita jualan produk anak, walaupun kita udah merayu-rayu anaknya, jangan lupa sambil melirik orang tuanya. Kalau orang tuanya tampangnya udah nggak suka gitu, ya percuma aja walaupun anaknya suka. Kalau orang tuanya nggak nyaman ya agak repot. Tapi kalau anaknya belum apa-apa udah nggak suka, itu lebih sulit. Karena orang tuanya merasa, lah buat apa saya belikan kalau anaknya nggak suka. Betul anaknya harus suka dulu, tapi orang tuanya juga perlu dibuat ikut suka, gitu. Tidak ikut setuju untuk membelikan ke anak. Kemudian konsumen yang remaja itu biasanya mudah dirayu, dibujuk, sangat menyukai tren, ya, mudah dipengaruhi iklan, cenderung boros, kurang realistis, kurang pertimbangan, gitu ya. Jadi makanya iklan-iklan kalau yang terkait remaja ya sudah ambil aja bintang-bintang film, selebgram, YouTuber yang lagi terkenal itu akan banyak ngefek ya untuk remaja. Kemudian kalau yang lansia itu merasa sudah banyak pengalaman, sok tahu, ya ini contoh Nelly ya, nenek-nenek lincah ini ya. Jadi mereka kadang sok menggurui gitu ya, kalau sama ada lansia itu nggak selalu ya, tapi ada yang cukup banyak yang merasa kamu nggak tahu dulu di zamanku dulu seperti ini, ya udah dengerin aja gitu ya, daripada nggak jadi beli, dengerin ya, dia memang suka menggurui, sok tahu gitu. Terus pandangannya tentu kuno ya, karena zaman dulu biasanya gaptek gitu, kalau sudah pakai fintech ya mungkin akan kesulitan gitu teman-teman, jadi harus sabar gitu. Ya udah gaptek tapi tadi menggurui gitu ya, dia harus sabar. Kemudian lamban dalam membeli dan tidak suka buru-buru gitu ya, karena ya dia kan juga geraknya nggak bisa cepat gitu. Jadi kalau diburu-buru ya malah nggak jadi beli teman-teman ya, malah repot nanti. Terus kadang pelupa, itu juga perlu diingetin. Kadang dia lupa untuk beli, repotnya lupa bayar, nah itu jadi harus diingatkan. Kemudian konsumen pasangan yang lagi pacaran itu biasanya cenderung kompak, seiak, sekata karena masih pacaran, ya, menyukai hal-hal yang romantis yang dapat dikenang atau berguna untuk masa depan mereka berdua gitu ya. Jadi buat yang kelihatan apa ya, wow gitu ya, untuk masa depan, foto bersama di bingkai yang bagus, kenang-kenangan, souvenir yang ada foto mereka berdua, itu kan bagus gitu ya untuk mereka
kenang di masa depan. Ya, lepas dari besok masa depan putus pacaran ya itu nanti jual barang mantan gitu ya. Tapi kalau nggak putus itu kan jadi kenangan gitu ya. Nah, kalau cekcok biasanya yang perempuan ini yang menang gitu ya, yang lebih bisa ambil keputusan untuk menentukan, karena yang cowok masih sungkan, karena masih pacaran gitu ya, dan selalu kepinginnya kelihatan kompak gitu supaya nggak kelihatan tuh cekcok, yang cowok ngalah. Ya. Kalau beli kaos tuh juga saya pernah ingat itu kelihatan yang bisa pakai seragam gitu, yang kompak gitu, atau gambarnya, souvenirnya atau kaosnya tuh hati, separuh hati sini, separuh hati satunya, supaya kalau sambung tuh bisa nyambung gitu, atau pakai kaos distro yang nyambung dari kanan ke kiri tuh nyambung begitu. Jadi ini supaya kelihatan kompak. Kemudian untuk yang sudah suami istri teman-teman, kalau sudah suami istri ini, nah ini kebalikannya, yang tadi kelihatan kompak ini mulai terang-terangan gitu ya, mulai berselisih pendapat, bertengkar di depan penjualnya, karena itu kadang perlu penengah itu, jadi penjualnya ini malah harus jadi penengah untuk memberikan saran objektif untuk suami atau istri. Kalau saya boleh kasih saran ya Ibu, menurut saya Bapak ini kan, atau sebaliknya Pak kalau boleh saya saran Ibu gitu ya. Tapi hati-hati ya, jadi penengah tuh jangan malah tambah ngompori, bisa tambah bertengkar gitu ya. Terus biasanya ada satu pihak suami atau istri yang lebih dominan dalam mengambil keputusan. Beda kalau tadi pacaran, yang cewek biasanya kan menang karena cowoknya masih gengsi. Tapi kalau udah menikah pasangan suami istri biasanya gengsinya udah luntur teman-teman, gengsinya mulai luntur, wah udah berantem ya bisa berantem di depan penjualnya gitu. Jadi harus dilihat ini siapa yang lebih dominan supaya penjualnya ini bisa ngarah mana yang harus lebih dipersuasi. Oke, sekarang masuk di kepribadian konsumen teman-teman. Kita tahu ya ada tipe kepribadian yang cukup terkenal, namanya personality plus ya, yaitu ada kepribadian koleris. Teman-teman yang koleris tahu ya, yang meledak-ledak, biasanya nggak sabaran, orang yang udah marah. Nah itu kalau punya konsumen yang koleris itu dia motonya ini, Anda hanya memiliki 3 detik untuk mendapatkan minat saya. Itu waktunya jalan terus gitu. Jadi nggak sabaran gitu, nggak sabaran. Jadi kalau orang-orang koleris itu ditawarin barang, atau sekarang modelnya kan pakai ini ya, telemarketing gitu ya, di telepon begitu. Orang-orang koleris ini nggak lama, angkat begitu angkat ya apa, keluarnya apa, begitu yang sana ngomongnya bertele-tele, udah cukup saya nggak minat, tutup langsung gitu. Nggak akan sampai 1 menit, udah hitungan detik itu udah pasti ditutup gitu ya. Atau bahkan nggak diangkat, udah langsung ketahuan ini nomornya nomor yang biasa model telemarketing, langsung di reject. Nah, sehingga ini silakan baca sendiri tips-tipsnya ya, perilakunya dulu. Perilakunya kira-kira seperti apa, kalau dalam online store juga strateginya seperti apa. Ya, silakan teman-teman baca sendiri bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang nggak sabaran tipe koleris ini. Kemudian juga ada tipe yang flekmatis ya. Kalau flekmatis kita tahu itu yang malah sebaliknya, yang lambat ya. Lambat dalam mengambil keputusan, tapi dia juga tertarik untuk mengobservasi fakta-fakta, cari data dulu gitu ya. Tapi hati-hati, walaupun dia ini lambat dalam mengambil keputusan, akhirnya lama-lama dia juga mulai tanda petik mengajar, memberikan saran, mengungkapkan pendapat dalam bentuk ulasan, posting atau artikel. Jadi yang memposting di artikel itu belum tentu orang yang rame-rame di luar teman-teman. Orang yang kelihatannya di luar pendiam model flekmatis itu juga suka posting, bahkan mungkin postingannya lebih detail gitu. Yang diposting itu pengalamannya dia bertransaksi dalam suatu produk itu diposting detail. Jadi sama orang yang flekmatis ini hati-hati teman-teman. Kalau sampai nggak cocok dia postingnya detail teman-teman ya, bisa diceritakan kemana-mana begitu. Nah ini perilakunya silakan nanti juga dipelajari. Kemudian bagaimana strategi menghadapi orang-orang yang ini motonya buktikan bahwa produk ini bermanfaat dan saya benar-benar membutuhkannya ya. Kalau tadi mintanya cepat, kalau ini yang coba buktikan supaya kelihatan bermanfaat, berarti dia kan perlu apa? Data-data, laporan statistik yang lebih detail ya, untuk dia yakin bahwa ini memang layak untuk dibeli begitu.
plus harus diingatkan, teman-teman harus diingatkan, karena tadi itu model yang kayak gini ini kan nggak cepat ambil keputusan. Nah, udah dapat data masih dipertimbangkan lagi, kadang lupa, nggak jadi beli. Nah, itu harus terus diingatkan, bagaimana Bu, bagaimana Pak, Mas, Mbak, gimana kemarin data yang sudah saya berikan, sudah dipertimbangkan. Nah, itu harus sabar, kasih data-data yang detail ya, yang kalau bisa yang ilmiah, kita dapat ilmiah, plus diingatkan. Nah, kemudian kalau yang model yang lainnya, yang melankolis, yang melo-melo gitu, ini kan motonya ini, saya tidak tahu persis apa yang saya butuhkan, jadi malah galau-galau gitu. Apa yang akan Anda rekomendasikan kepada saya ini butuh penguatan, model-model melo ini butuh penguatan. Bedanya kalau yang tadi yang flekmatis itu butuh data-data yang tanda petik lebih ilmiah. Ini enggak, ini lebih butuh dukungan. Semakin banyak produknya ini best seller gitu ya, populer, choice of the year, banyak like-nya, banyak subscribe-nya, banyak yang testimoni gitu ya. Itu langsung lebih mudah dipengaruhi. Kalau yang tadi enggak, yang flekmatis ini dia enggak terlalu peduli dengan hal yang sifatnya emosional, tapi dia butuh data-data yang lebih tanda petik lebih ilmiah. Kalau ini bisa dipengaruhi yang emosi, oh kelihatan loh ini banyak yang rame gitu, banyak peminatnya. Jadi kalau datang ke toko, ke mall begitu lihat ada store yang banyak pengunjungnya, orang antre, langsung walaupun dia awalnya enggak mikir sama sekali untuk beli produk itu, tapi begitu kelihatan banyak orang yang antre, dia bisa ikut antre gitu ya, dia ikut antre walaupun awalnya dia tidak minat untuk beli itu, karena model melankolis itu butuh dikuatkan, bukti bahwa ini memang betul-betul recommended, banyak yang suka. Nah, kemudian yang keempat yang tipe sanguin, teman-teman, tipe sanguin ini kan orang yang fun, ramah gitu ya, yang gaul. Jadi dia motonya tunjukkan produk yang menyenangkan. Yang penting fun, menyenangkan, tampilannya harus wow begitu teman-teman ya. Nanti silakan baca sendiri perilakunya seperti apa, strateginya untuk bisa menunjukkan hal-hal yang kelihatan wow begitu. Kalau ini perlu buat slogan juga yang wow, teknologi untuk jiwa, pakaian untuk penyemangat, buku untuk kreativitas. Wah, ini kan kelihatan menyentuh jiwa gitu, kelihatan lebih wow, buat dia lebih excited. Nah, orang-orang sanguin lebih suka yang seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita tentang psikologi konsumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.